UTS-nya belum saya koreksi ya. Kayaknya sih bagus-bagus ini. Ini untuk praktikumnya minggu lalu sesuai jadwalnya, dan nanti minggu ini ya. Itu kemarin nggak ada praktikum ya. Saya belum siap kemarin. Jadi nanti untuk nanti siang itu ceritanya praktikumnya itu mempersiapkan apa namanya laptopnya dulu ya. Jadi Anda install Python mungkin versi 37, kemudian OpenCV. Kemarin itu minggu lalu praktikumnya saya demokan kalau misalnya komputer Anda tidak bisa diinstalin Python dan OpenCV, Anda bisa menggunakan Google Colab ya. Tapi ternyata saya juga tidak bisa gunakan. Jadi apa namanya? Ya Anda coba aja ya nanti install di laptopnya untuk Python dan OpenCV. Terus untuk hari ini itu sampai apa namanya UAS ya, itu isinya cuma materi pengayaan aja ya. Jadi materinya tidak penting kecuali buat temannya yang mengerjakan image processing TA-nya, atau yang mungkin nanti ada yang mungkin tertarik dengan image processing. Jadi untuk minggu ini tanggalnya kok geser. Oh ya tanggalnya geser ya, karena minggu ke-8-nya kemarin ada 2. Minggu ke tanggal 28 ini cuti bersama, tanggal 4 Novembernya UTS ya. Jadi sekarang tanggal 11-nya ini tentang color detection. Color detection ini saya cuma menyiapkan berapa ya? 3 slide ya. 3 slide aja. Ini kalau misalnya nanti suara background-nya putus atau slide-nya tidak bergerak, berarti ada masalah dengan jaringannya. Nanti langsung diinformasikan. Ini saya ambil 2 paper aja ya, apa namanya, untuk bahasan deteksi warna. Ada paper yang menyebutkan color detection, ada yang menyebutkan color segmentation ya. Tapi prinsipnya mirip. Jadi ada warna tertentu itu yang apa namanya ingin Anda ambil ya, informasinya. Jadi misalnya paper yang di sebelah kiri ini tentang humanoid robot soccer ya, itu mendeteksi bola dan gawang. Jadi kalau Anda perhatikan itu untuk game yang khusus ini warnanya itu dibuat sedemikian rupa sehingga ya. Jadi kalau kira-kira itu di program itu robotnya itu mudah mengerti ya. Contohnya yang gambar di sebelah kiri ini, untuk bolanya warnanya orange ya. Kemudian untuk gawangnya warnanya kuning. Ini kalau misalnya di lapangan ada warna yang sama dengan objek yang akan diambil ya, apa namanya, diperlukan apa namanya ya, algoritma yang lebih canggih lagi ya daripada sekedar mendeteksi warna yang berbeda. Terus untuk paper yang di sebelah kanan ini papernya Pak Arif Irwansyah ya. Jadi Pak Arif Irwansyah itu dulu sekolahnya mainan image processing, kemudian dipakai untuk lomba robot. Ya, jadi ini robotnya banyak ya. Terus di atasnya robot ini ada markernya. Kelihatan ini. Kalau saya gerakan mouse itu nggak kelihatan ya. Iya, ya. Ini soalnya PDF ya. Jadi ini ada marker yang di atas ini, markernya itu nanti diambil oleh kamera ya gambarnya. Jadi nanti dia bisa melihat orientasi dari robot. Robotnya sedang mengarah kemana, kemudian ini robotnya grup yang kiri atau grup yang kanan. Kira-kira begitu ya untuk color detection. Memang aplikasinya yang saya ambil ini cuma itu aja. Jadi warnanya yang
apa namanya warnanya itu khusus ya, yang dibuat spesifik, tidak ada di lokasi lain, dibuat ideal ini ceritanya. Tapi nanti kalau misalnya Anda pakai aplikasinya ini untuk di ruangan real yang tidak terkondisi ya, seperti di jalan raya atau ya di tempat yang tidak dikondisikan, itu nanti lebih rumit lagi ya, permasalahan yang timbul. Mungkin yang temannya yang sudah ngerjakan TA-nya image processing ini juga banyak masalah ya, terutama terkait pencahayaan. Ini ada kalau misalnya mencari source code-nya untuk color detection, biasanya yang muncul di hasil search pertama kali yang di ini ya, PyImage search ini ya, color detection, itu nanti bisa Anda tiru codingnya, atau yang di sini juga ya. Ini ceritanya ada orang nyoba membuat ini apa ya bahasa Indonesia ya, itu jaket, kok jaket ya, kalau Anda pernah lihat dulu film Harry Potter itu ya, dia dikasih kayak selimut, kalau dia menggunakan selimut itu dia transparan, nggak terlihat. Jadi ini orangnya menggunakan selimut yang warnanya itu berbeda dengan yang di sekelilingnya ya, warnanya merah, kemudian nanti di programnya jika ketemu warna merah yang seperti ini, maka nanti warnanya dihilangkan, kemudian diganti dengan background, jadi dia seakan-akan seperti transparan. Ini tentu saja backgroundnya nggak boleh berubah ya, backgroundnya harus tetap itu. Kemudian nanti untuk deteksi warna itu paling gampang Anda menggunakan threshold ya, tapi di sini thresholdnya itu multi threshold. Kalau threshold biasa itu satu nilai ya. Jika lebih besar dari nilai A atau lebih kecil dari nilai B, maka benar atau salah gitu ya. Tapi kalau ini multi threshold, jadi ada batas bawah, ada batas atas. Kemudian nanti hasilnya itu adalah nilai 0 atau 255 ya. Jadi jika pixel yang Anda cari itu berada di batas bawah dan batas atasnya ini, maka nanti dikembalikan nilai putih. Kemudian jika di luar itu maka dikembalikan nilai hitam. Jadi nanti hasilnya itu gambar hitam putih ya, citra biner, citra hitam putih. Jika warnanya berada di dalam ring situ ya. Nah, terus codingnya seperti ini. Ini kalau Anda coba langsung bisa ya. Codingnya seperti ini. Nanti saya gimana caranya? Oh, pakai itu ya. Telegramnya ya. Anda tinggal jalankan saja. Telegramnya. Ya, sudah saya kirim ke Telegram untuk filenya. Kemudian nanti kalau kita coba hasilnya seperti saya share screen dulu, entire screen. Ya, kemarin saya kepingin demokan yang pakai Google Colab itu, ternyata nggak bisa saya. Jadi saya balik lagi ke Python yang diinstal di PC ya. Ini gambarnya bisa dilihat ya screen-nya. Ini gimana itu Sam? Gambarnya muncul nggak ya?
Mana yang besarkan tulisan? Iya, ini gambarnya muncul nggak ya di komputernya ya? Saya bisa dikasih feedback nggak ya? Halo, ada orang di sana? Iya, apa namanya, gambarnya masuk ya? Jangan diketik ya, saya nggak bisa lihat apa namanya etolnya. Apa namanya, open mic aja ya. Iya, saya nggak bisa lihat etolnya. Ini apa namanya? Iya, sudah masuk belum ya? Kok nggak ada yang kasih? Oh bisa. Iya, saya harus buka ini jadi tampilannya jadi gitu. Ya, jadi ini apa namanya programnya seperti ini ya. Apa namanya library yang diperlukan ini masih masih nampai sama CV2 ya. Kemudian uh, ini yang lainnya jangan dilihat dulu ya. Terus ini ada perintah untuk capture dari webcam. Kemudian ini yang ini jangan dilihat dulu. Terus setelah apa namanya webcamnya disiapkan, kemudian nanti programnya jatuh ke sini ya. Ini membaca dari webcamnya satu frame, kemudian yang ini nggak usah dilihat dulu. Kemudian ini programnya menggunakan in-ring ini ya. Jadi kalau gambarnya berada di dalam apa namanya batas atas dan batas bawah, nanti dia akan menghasilkan warna putih, atau jika di luar itu dia menghasilkan warna hitam, kira-kira begitu ya. Kemudian nanti gambarnya ditampilkan, kemudian nanti programnya loop terus sampai ditekan tombol key kecil ya. Setelah itu apa ini namanya, ini ceritanya rilis itu untuk apa ya. Jadi kalau Anda pesan variabel di memori itu, kalau tidak dirilis nanti tidak dibersihkan dari memori ya, jadi nggak bisa dipakai oleh program lain. Jadi kalau Anda rilis itu nanti di memorinya dia akan di apa namanya, tidak diasosiasikan dengan yang lain ya, jadi bisa dipakai lagi. Terus ini destroy all windows ini karena tadi kita apa namanya ini ya menggunakan memunculkan window yang bernama image ini ya. Ini title-nya saja. Nah, terus untuk cara kerja programnya ini hanya ini ya tadi ya in ring ya. Batas atas batas bawah, kemudian batas atas dan batas bawahnya itu didefinisikannya menggunakan track, menggunakan apa namanya tombol geser ya. Tombol geser, kemudian tombol gesernya diinisialisasinya di atasnya while ini ya. Ada 6 tombol geser masing-masing untuk batas bawah dan batas atasnya warna RGB. Untuk OpenCV kalau Anda membaca kamera dengan OpenCV atau membaca file image dengan OpenCV, itu nanti nilai yang dikembalikan urut-urutannya blue, green, red ya, bukan RGB tapi BGR. Itu kemudian ini 0,25 ini batas-batasnya. Kalau untuk yang nothing ini saya kurang tahu ya, apa namanya di CV2 create track bar ini parameter kelima ini maksudnya apa? Ini cuman di apa namanya disuruh lewat aja apa namanya isinya. Kemudian ini kalau dijalankan, ini sudah saya siapkan link dan autan, kok autan software ya, sorry. Memang gambarnya langsung, ini belum digeser. Ini saya nemu gambar, nemu benda ini ya. Ada kertas dan software. Di atasnya ada whiteboard hijau. Jadi ini ditambah track bar ini karena ya, apa namanya, pada saat kita melakukan deteksi warna, kita kan nggak ngerti ya kalau
kita lihat sih lem yang tulisannya Jepang itu warnanya memang merah ya, tapi merah itu kalau komputer baca itu nilainya berapa ya? Uh, Kalau misalnya nanti Anda membuat aplikasi deteksi warna, ada baiknya gambarnya ditangkap dulu, kemudian Anda analisa ya, warna di sana itu RGB-nya berapa. Jadi misalnya Anda buat aplikasi jika mouse-nya digerakkan di warna itu, kemudian nanti dia membaca nilai pixel yang ada di lokasi mouse itu ya, mirip seperti color color picker ya. Jadi kalau misalnya Anda tahu informasi warna yang ada di sana, Anda bisa membuat apa namanya batas bawah dan batas atasnya. Jadi uh, untuk program yang ini dibuatkan track bar-nya ini hanya untuk coba-coba saja ya. Misalnya ini Anda ingin mengambil warna merah, ini saya juga nggak tahu warna merahnya yang di sini ini kombinasinya angkanya berapa ya. Jadi misalnya uh, informasi green dan blue-nya ini saya turunkan, maka nanti yang uh, terambil itu warna merah ya, warna merah saja. Jadi warna merah itu bukan berarti blue dan green-nya 0 ya. Kalau blue dan green-nya 0 ya hasilnya seperti ini ya. Iya ini memang merah beneran, tapi uh, informasinya hilang yang lainnya. Karena mungkin sebenarnya bendanya bukan merah sempurna ya warna. Jadi masih mengandung unsur apa namanya biru dan hijau. Kemudian nanti kalau Anda kesulitan mendeteksi objek dengan RGB, ada baiknya Anda melakukan konversi color space ya. Mungkin RGB tak cocok, kemudian Anda bisa ganti menggunakan HSV atau mungkin HSL atau yang lain. Jadi yang dianggap cocok. Uh, itu ya kira-kira. Jadi hasil programnya seperti ini. Jadi kalau uh, pixel yang diambil oleh webcamnya berada di dalam range yang ditentukan oleh track bar-nya ini, maka nanti warna itu akan dimunculkan ya. Ini kok bisa warnanya bisa dimunculkan? Ini karena programnya ada tambahan seperti ini ya, bitwise n. Jadi karena tadi in range itu menghasilkan apa ya? Apa message? In range itu jika pixelnya berada di dalam batas ini, maka nanti menghasilkan warna putih, itu ceritanya. Anda kalau tampilkan variabel mass ini ke screen, itu nanti kelihatan warnanya ini putih semua ya, yang di dalam range. Kemudian kalau di bitwise n kan, di logika n dengan massnya ini, antara frame dengan massnya itu nanti akan menghasilkan gambar seperti ini ya, bahwa yang logika n itu kalau 0 dipaksa 0 ya, tapi kalau 1 dia seperti warna aslinya. Itu ya maksudnya. Ya, kira-kira itu ya untuk pertemuan hari ini. Ada yang ditanyakan ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Anda bisa coba-coba ya. Coba-coba apa namanya, apa gitu ya, terserah Anda. Kalau nggak mau coba juga nggak apa-apa. Anda kerjakan yang lain yang lebih berguna ya. Ya, ada yang ditanyakan ya? Kalau ada yang ditanyakan bisa open mic. Uh, Jangan diketik, saya nggak bisa lihat Excel-nya. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin uh, cukup aja ya untuk materi kuliahnya. Ini warna merah, warna hijau. Ya, ini anu ya, tebak-tebakan ini ya. Kita geser berapa. Tapi kalau kepingin lebih jelasnya,
Anda bisa analisa pixelnya seperti program color picker gitu tadi. Posisi mouse-nya, pixelnya diambil, terus warnanya ditampilkan. Dulu ada paper lucu ya, jadi warna ini kan kelihatannya stabil, tapi begitu misalnya Anda ambil di titik yang ditunjuk oleh mouse ini, kemudian Anda grafikan, itu gambarnya ya apa namanya, nilainya naik turun, naik turun. Jadi misalnya saya nunjuk pixel kuning ini ya, itu warnanya nggak stabil kan, tergantung pencahayaan dari luar, tergantung webcamnya kayak apa gitu ya. Jadinya kalau Anda dulu pernah lihat, mungkin ada film ya, tapi itu beneran sih ya. Jadi ada orang di ada gambar orang wajahnya itu ya. Oh, atau gini aja, kalau misalnya Anda lagi diinterogasi polisi ya, siapa yang pernah diinterogasi polisi? Jangan sampai ya. Atau pas Anda di imigrasi bandara gitu Be ya, pas Anda ngadep ngadep mejanya itu kan di depannya ada kamera ya, atau di tellernya bank itu kalau ada kameranya itu menganalisa wajah Anda, itu dia bisa begini ya. Eh, Kulit itu ya, permukaan kulit itu jika Anda perhatikan detail warnanya, itu warnanya bisa berubah-ubah ya, bergerak-gerak. Terutama jika di bawah kulit itu ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu kan mengalirkan darah. Darah itu kan berwarna, warnanya merah dan gimana gitu. Jadi waktu jantung Anda itu berdenyut-denyut, maka nanti pembuluh darahnya juga ikut berdenyut-denyut ya. Jadi permukaan kulit itu ikut berdenyut-denyut. Nah, denyutan itu kelihatan ya dengan warnanya ya, meskipun itu lembut gitu ya. Kalau misalnya orangnya ini duduknya steady gitu ya, stabil, diam gitu ya, pencahayaannya lumayan bagus, steady juga, maka nanti dia bisa mendapatkan informasi denyut jantung Anda. Jadi nanti di situ bisa apa namanya dibaca ya, jantungnya ini normal apa enggak. Kalau misalnya dia dikasih pertanyaan terus dia bohong gitu ya, langsung denyut jantungnya tinggi, nanti bisa dipanggil ya mas tolong mas ke belakang sini ya, kita interogasi lebih lanjut. Ya gitu ya, itu contohnya ya, apa namanya, untuk analisa pixel. Ya mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan, uh, saya tutup ya, karena di sini banyaknya softwarenya harus saya pakai, softwarenya harus dipakai. Nggak ada contoh rapi di sini, nggak ada contoh. Ya, ada yang ditanyakan ya? Gimana Irfan? Ada yang ditanyakan? Biasanya tanya Irfan, meskipun TA-nya bukan image processing. Kayaknya kemarin ya, keliru ngambil judul TA. Saya nggak suka nih, saya bukan image processing. Iya, jadi kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin saya stop screen share-nya. Biasanya bisa lihat itu. Ya, jadi itu apa namanya kuliah singkat aja, setengah jam. Untuk praktikumnya nanti anu ya, yang urutannya praktikum masuk aja ya, tetap absen aja ya. Ya, itu mungkin ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin untuk pertemuan hari ini saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti untuk menjelang UTS ini, menjelang UAS, itu ada kerja kelompok ya. Kerja kelompoknya apa kemarin ya, saya lupa. Buat game ya, kalau nggak salah. Anda buat game, tapi apa ya game, lupa. Yes, yes, that game. Yes, that game.
Gue nggak muncul. Oh ini ya, gimana caranya? Bisa. Oh, ini. Share eksternal video. Lucu ya. Saya masih nggak ngerti itu caranya. Dia kayaknya nge-share codingnya. Itu pencahayanya kecil lah ya, tapi lucu ya. Mungkin dia menggunakan ya, deteksi gerak yang menggunakan apa namanya optical flow ya. Lumayan ini kalau dibuat DNA ya, bisa gerak daripada komputer di depannya komputer. Ya, kan gitu ya. Nah, bisa naik level. Ya, tapi codingnya ini nantinya terpanjang kalau misalnya apa namanya ada codingnya macam-macam gitu. Ya, mungkin itu ya. Itu saya tutup ya. Iya, mungkin bisa workout ya untuk melakukan pekerjaan lain yang berguna seperti contohnya mengerjakan